Deddy Mulyadi dikritik dengan tajam dan keras oleh seorang kritikus politik yaitu Rocky Gerung. Dan tanggapan Deddy Mulyadi tampak santai dan seperti membalikan sebuah fakta atau mungkin menampar dengan halus dengan satir yang cukup sangat menohok bagi seorang Rocky Gerung. Dan seperti apa sih tanggapan dari Deddy Mulyadi ketika dia dikritik? Berikut videonya. King Deddy Mulyono. Visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal? Ngirim anak ke barat itu dangkal. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tangan daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Bagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Hari ini bisa kalian bahagia. Saya ngasih bonus untuk petugas upacara dari Dodik ini 25 juta untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi. Gratis. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta. Luar biasa ya. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang konten. Ladang konten. Jadi mungkin apa yang disampaikan Rocky Gerung tampaknya mungkin belum mengetahui isi dari program-program Deddy Mulyadi, yang program-program pendidikan militer yang ditujukan kepada anak nakal ternyata memberikan sebuah nilai positif, bahkan dia memberikan bantuan dengan cuma-cuma dari kantong Deddy Mulyadi sendiri. Tetapi bukan itu yang kita bahas, tetapi kebijakan Deddy Mulyadi dari kacamata Rocky Gerung. Tentu saja Rocky Gerung seorang ahli filsafat dan juga pemikirannya yang sangat lugas dan cerdas dan mengkritik dengan tajam setiap kebijakan pemerintah. Dan memang sebuah kewajiban warga yang tentu saja sebagai rakyat yang berdaulat mengkritik atas kebijakan yang mungkin saja bisa membawa dampak negatif. Dan apa sih pendapat Rocky Gerung yang kira-kiranya itu dari kacamatanya itu membawa dampak negatif ya. Bahkan ini sebenarnya ini bukan dibahas dalam untuk mengkritik Deddy Mulyadi, tetapi waktu itu mengkritik tentang ijazah Pak Jokowi, yang tetapi larinya ke sini ya. Tapi ini mungkin nggak secara sengaja ya. Dan kemudian beredar luas di media sosial. Dan berikut videonya. Watak, strategi, kemampuan membangun public opinion dari Kang Deddy. Karena pada akhirnya pembandingnya cuma Mulyono. Kan dari tadi Anda ngomong begitu. Kenapa pembandingnya nggak Bung Karno misalnya coba? Bung Karno juga bicara hal-hal yang awalnya pembandingan ya? Dengan logika yang kuat itu. Sehingga bisa dibantah. Retoriknya selamat, logiknya selamat. Jadi samar-samar saya mulai melihat bahwa yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono. Tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Itu soalnya. Nih ada Armando bicara tentang mengajar teori komunikasi. Di dalam teori komunikasi ada satu prinsip yang menerangkan bagaimana orang mengkonsumsi kedangkalan itu. Apa namanya dia? Society of the spectacle. The society of the spectacle. Gimana bahasa Indonesianya? Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan, kira-kira itu. Ada teorinya, betul. Ada ya. Dalam hal itu dia bermutu dalam soal memahami konsep-konsep dasar itu. Teori itu, dulu saya ngajar teori itu di Saudara Filsafat. Itu bagian dari critical studies yang disponsori oleh pikiran-pikiran Marxisme itu kiri, yang menganggap bahwa ucapan, penampilan itu komoditas. Jadi kita lagi menonton orang jualan komoditas yang namanya penampilan. Apa istilah tadi? Visualisasi, bukan visi. Di situ bedanya. Kita nggak dapat. Visualisasi Jokowi sampai sekarang seluruh rakyat Indonesia tahu. Gorong-gorong, kesederhanaan. Tapi visinya orang nggak ingat. Orang nggak ingat. Deddy Mulyadi juga dimulai dengan yang sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus. Tapi dalam politik orang mengukur visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal. Ngirim anak ke barak itu dangkal.
Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya, fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir. Apa istilahnya dia? The docile body. Tubuh yang didisiplinkan, yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi. Kirim ke barak gitu. Kenapa nggak Gibran dikirim ke barak? Atau ayahnya. Supaya didisiplinkan tubuhnya. Kan pikiran nggak bisa didisiplinkan. Sementara itu ada anak didik. Gimana mendisiplinkan pikiran anak didik? Justru anak didik itu diprovokasi untuk berpikir nakal. Itu formative years-nya di situ kok. Pikiran kita itu dibentuk di dalam usia 5, 7 sampai 13 tahun. Di situ kenakalan itu fungsinya kreatif. Ya tentu aja ada mak-mak yang bagus anak gue masukin di situ tuh. Supaya berharap setelah masuk barak langsung dilantik jadi mayor, lalu dalam 2 bulan jadi letkol. Kan ini dangkal sebetulnya. Saya nggak ada problem dengan itu, tapi metodenya itu dikonsumsi oleh publik akhirnya. Jadi kita nonton kedangkalan. Dan itu yang berlangsung di kita setiap hari. Dari zaman Pak Jokowi saya kritik terus. Saya nggak kritik pribadi Pak Jokowi. Saya kritik mental kita yang mengkonsumsi kedangkalan. Jokowi ngerti bahwa hanya dengan menjual kedangkalan dia bisa bertahan. Menurut apa? Lempar-lempar hadiah. BLT, gorong-gorong, segala macam tuh. Itu kan jualan kedangkalan. Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78, kedangkalan itulah. Dan kita masih di situ. Saya masih cari-cari datanya WHO bilang, Multan bilang, memang masih 78, Anda lihat sekarang masih 78 IQ kita. Sama 10 tahun Pak Jokowi 78 terus. Akibatnya apa? Ya kedangkalan itu laku terus. Logikanya begitu. Jadi bagaimana mungkin kita mau upload sesuatu di dalam bentuk yang visioner kalau yang dihasilkan adalah visualisasi, bukan konseptualisasi. Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity. Yang terjadi itu, faktanya ada di situ. Kita nggak lihat bertambah pengetahuan kita selama 10 tahun ini tentang ide itu. Padahal itu yang diperlukan untuk compete duel dengan anak muda Eropa, anak muda Taiwan segala macam. Yang kita sebut bonus demografi. Itu juga yang menyebabkan kita seolah-olah ada dalam rasa malas untuk mengkritik. Saya mengkritik terus-menerus. Tapi ya saya bicara aja, nggak ada soal kan. Tapi kemudian buzzer, serbu Rocky Gerung. Rocky Gerung cerewet. Rocky Gerung mulutnya nggak bisa dikendalikan. Kenapa? Karena dia jomblo. Set. Itu kedunguannya begitu. Karena ada yang punya keluarga tetap dungu sebagai raja. Jadi kita mau bikin renungan ini kebetulan 21 Mei hari reformasi untuk melihat sebetulnya di benak kita apa konsep kita tentang leader. Yang kita lihat sehari-hari adalah dealer, bukan leader. Yang nggak mampu mengucapkan sesuatu dan didalilkan untuk dibantah. Leader, dia bikin dalil supaya dibantah. Ini ada leader gak mau dibantah. Begitu dibantah, dikirain buzzer itu kan. Bagaimana percakapan bisa muncul? Kalau opini publik dikendalikan oleh buzzer. Jadi saya balik pada teori tadi, society of the spectacle. Di mana menonton kedunguan itu makin lama makin mencandu. Ini akan terbawa sampai 2009. Kita mesti hentikan itu. Supaya ada filter intelektual, filter akademis. Kemampuan ini harus dimulai sekarang untuk memastikan bahwa politik Indonesia ini didesain untuk menghasilkan pemikir, pemimpin intelektual. Jadi bring intellectual back. Jadi seperti itu ya pendapat dari seorang Rocky Gerung, di mana Deddy Mulyadi atau Jokowi itu dikritik sebagai dealer, bukan leader, dan memproduksi visualisasi kedangkalan yang menurut
ya, dari Rocky Gerung, karena apa yang dilakukan mereka itu tidak seharusnya dan tampaknya seolah-olah mempunyai tujuan atau motif terselubung. Nah, tetapi di balik semua itu tentu saja menurut saya pribadi, dari melihat seorang pribadi Deddy Mulyadi ketika melihat sejarahnya menjadi wali kota 2 periode, dia membawa visi misi yang nyata, kedekatannya dengan rakyat, kebelusukannya dengan rakyat, kemudian dia turun langsung membersihkan sungai, kemudian menertibkan bangunan yang tidak berizin, proyek yang tidak berizin. Itu jarang dijumpai ya oleh mantan Presiden Joko Widodo. Yang ada seperti yang sudah kita bahas, yang Rocky Gerung bahas, bahwa visi misi dari Joko Widodo ya tampaknya ya nggak nyata, bahkan hanya sekedar pencitraan. Seperti itu kira-kira ya pendapatnya. Dan mungkin ini yang disampaikan oleh seorang Rocky Gerung itu adalah sebuah ketakutan atau kekhawatiran jika hal itu terjadi, yang nyatanya akhirnya dari masyarakat yang menikmati dari visualisasi yang dihasilkan dari seorang Deddy Mulyadi itu hanya sebagai bedok atau memotivasi para pendukungnya agar ya mendapat dukungan dan sebagainya. Tapi ya kira-kira seperti itu. Jadi oleh karena itu dia mengkritik dengan tegas, dan jika dilihat dari kacamata sisi lain yang positif, seharusnya menjadi sebuah rem atau sebuah warning bahwa ya memang Deddy Mulyadi memang bagus, tetapi perlu dikawal. Apakah apa yang dilakukannya itu benar-benar seterusnya mempunyai nilai yang benar-benar positif dan membawa dampak juga positif. Semoga hal itu terus berlangsung dan terus berlangsung sampai dia mengakhiri jabatannya sebagai gubernur dan sukses memimpin Jawa Barat. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.